Halo Sobat Sonora, selamat pagi. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bugar. Terlebih juga selalu mematuhi himbauan pemerintah mengenai protokol kesehatan agar kita jauh dari segala sakit penyakit. Oke, Sobat Sonora, di kesempatan pagi hari ini ada yang spesial ya. Kita kehadiran tamu dari Bea Cukai Pangkal Pinang. Nanti kita akan berbincang-bincang dalam program Talkshow pagi ini. Ini kita akan berbincang mengenai penipuan, kemudian rokok ilegal, dan juga klinik ekspor jemput bola yang dilakukan oleh Bea Cukai ya. Dan untuk itu saudara, sudah hadir bersama kami Kasih Kepatuhan Internal dan juga Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kota Pangkal Pinang, Bapak Suharyanto. Kita perkenalan dulu kepada beliau. Selamat pagi Pak Suharyanto. Selamat pagi Mas Jemi. Gimana kabarnya Pak? Baik, Mas Jemi sehat juga? Sehat, saya sehat. Semoga pendengar setia, sahabat Sonora sehat selalu juga. Iya. Sudah vaksin Pak ya? Alhamdulillah sudah 2 kali. Sudah 2 kali ya. Oke, mudah-mudahan kita juga Iya. tetap sehat ya Pak ya. Dengan pandemi ini mudah-mudahan cepat berlalu juga ya. Amin. Dan Amin. perekonomian, pekerjaan kita semuanya bisa lancar. Iya, kembali, semoga ekonomi semakin bergeliat dan kemana-mana sudah nggak pakai PCR ya. Oke, Pak Suharyanto, kita nanti akan berbincang-bincang nih ya mengenai penipuan ya, ini seringkali juga terjadi. Kemudian ada juga mengenai rokok ilegal ini ya. Iya. Kemudian juga nanti ada klinik ekspor jemput bola yang dilakukan oleh Bea Cukai. Siap. Iya. Dan untuk sahabat Sonora, untuk Anda yang bergabung, Anda bisa bertanya langsung melalui online kami di nomor 0811 1497 802, atau bisa juga Anda kirimkan WhatsApp ke nomor 0812 717 1011 ya. Oke Pak Suharyanto, kita kan sudah vaksin 2 kali dan kita juga melakukan protokol kesehatan dan juga kita semua dalam keadaan negatif. Supaya enak ini perbincangan kita, nggak apa-apa kita lepas masker gimana? Iya, siap. Iya, oke. Nah, kalau begini kan lebih enak ngobrolnya. Ya, Pak Suharyanto, yang pertama kita mau tahu nih Pak ya. Kita kan sering dengar nih mengerti kata-kata Bea Cukai. Nah, ada mungkin dari sebagian pendengar kita yang belum tahu apa sih Bea Cukai ya, kemudian pengertiannya dan juga tugas pokoknya seperti apa. Silakan Pak, bisa disampaikan. Terima kasih Mas Jimmy. Jadi kedatangan kami ke sini juga salah satu upaya untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi Bea Cukai, karena kami juga menyadari bahwa tidak semua masyarakat itu mengetahui atau bahkan berhubungan langsung dengan Bea Cukai. Saya ingin menyampaikan pada sahabat Sonora bahwa Bea Cukai, instansi Bea Cukai atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi di bawah Kementerian Keuangan yang sesuai tugas pokoknya dan kewenangannya. Bea Cukai menjalankan amanat 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Kepabeanan, itu Undang-Undang nomor 10 tahun 95 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, dan Undang-Undang tentang Cukai, Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007. Jadi kalau kita bicara terkait dengan Bea Cukai, ini ada 2, kepabeanan dan cukai. Terkait dengan kepabeanan itu apa sih? Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau selalu lintas barang dari dan keluar wilayah daerah pabean Indonesia dan pengungutan biaya masuk. Jadi lebih pasnya barang ekspor dan impor. Ekspor dan impor ya. Iya, ekspor dan impor, dan di bidang cukai. Di bidang cukai ini kita ada objek cukai, pertama etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Dan ini untuk cukai bisa dilakukan ekstensifikasi, artinya perluasan objek cukai. Yang sudah dilakukan adalah HPTL. HPTL itu vape ya Mas ya. Vape yang ada esen tembakonya. Begitu. Oke, tadi sampaikan bahwa Bea Cukai ini memonitoring dari barang keluar masuk ya. Ini impor, ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Nah, kemudian bagaimana? Apakah untuk kalau perputaran barang di dalam negeri, apakah juga menjadi tugas dari Bea Cukai juga?
Ketika barang itu sudah beredar di pasaran bebas, itu udah bukan kewenangan bea cukai. Tapi kami ada kaitannya dengan kegiatan impor, kita masih bisa incas di sana. Ya, karena ada ketentuan di kami bahwa dokumen ekspor impor itu berlaku selama 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Dan mungkin saya tambahkan juga Mas Jimmy ya, untuk tugas pokok di BCC ya, di tugas pokok bea cukai ini ada dijabarkan dalam 4 tugas pokok utama ya. Jadi kita ada pertama itu revenue collector, artinya tugas kita memungut penerimaan negara ini dari penerimaan bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, ada juga cukai. Terus kemudian ada kita tugas yang lainnya ada community protector, kita juga melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang yang ilegal, yang berbahaya. Itu yang ketiga juga ada kita trade facilitator, artinya kita memberikan fasilitas kepada masyarakat usaha, berikan insentif, fasilitas untuk kemudahan misalnya pembebasan biaya masuk, keringanan biaya masuk, dan terakhir adalah untuk memberikan industrial assistance. Nanti ada kaitannya dengan bincang-bincang kita yang kali ini ya. Kita memberikan asistensi kepada masyarakat usaha untuk bisa berorientasi ke ekspor. Ini ada kaitannya nanti dengan klinik ekspor itu Mas. Klinik ekspor, iya. Ya, ini kan kita dari Bea Cukai Kota Pangkal Pinang ya Pak Suharyanto. Nah, kita juga mau tahu ini bisa dijelaskan profil kantor Bea Cukai Pangkal Pinang secara umumnya seperti apa ini Pak? Baik Mas ini, baik sahabat sonore. Bea Cukai Pangkal Pinang merupakan satuan kerja ya, Satker Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berkedudukan di Pulau Bangka, tepatnya di Jalan Yosudarso nomor 177, Pangkal Balang, Pangkal Pinang. Jadi kami ini ruang lingkup tugasnya adalah pengawasan dan pelayanan. Ada 2 fungsi itu ya. Kita selain melakukan pelayanan juga kita melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Jadi ruang lingkup kita di kepabeanan dan cukai. Jadi kami punya visi bahwa kantor kami ini ya, harus menjadi kantor percontohan dan berstandar internasional. Kami didukung oleh 60 SDM, 60 pegawai yang berkomitmen penuh berikan pelayanan dan pengawasan. Kami juga berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menghadirkan kepuasan kepada stakeholder. Gitu Mas. Kemudian tadi Bapak sampaikan tadi bahwa ini melakukan pengawasan dan juga pelayanan ya. Nah, sekarang kita juga mau tahu apa peran Bea Cukai di Pangkal Pinang ini dan bagaimana peran kantor ini dalam melakukan pengawasan dan juga pelayanannya. Seperti apa ini? Terkait dengan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat khususnya di Pulau Bangka, karena wilayah kerja kami kan di Pulau Bangka ya. Pulau Bangka itu meliputi 5 kabupaten dan 1 kota ya. Ini ada berapa pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Ini terkait dengan pelayanan impor. Pertama, ada pelayanan ekspor, ada pelayanan izin bongkar. Ini ada kaitannya dengan kegiatan impor atau ekspor, dan ada penerbitan nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Karena ada beberapa di wilayah Bangka ini yang menjual minuman etil alkohol, artinya untuk dapat menjual mereka harus memiliki izin dari kami. Gitu ya. Kemudian Pak, ini kan mengenai berkaitan dengan pengawasan, apa saja yang dan wilayah mana saja yang diawasi oleh Bea Cukai Pangkal Pinang, dan bentuk pengawasannya itu seperti apa ini Pak? Baik Mas Jimmy ya. Tentunya kami untuk pengawasan ini dikaitkan di bidang kepabeanan cukai, artinya pengawasan ekspor, impor dan cukai. Seperti kita ketahui bahwa di Bangka ini banyak pelabuhan kecil ya, artinya itu perlu perhatian kita juga, jangan sampai nanti itu jadikan pintu masuk untuk barang-barang dari luar negeri ya secara ilegal ya. Artinya kita melakukan pengawasan di sana. Kita juga
melakukan pengawasan peredaran barang kena cukai. Untuk yang barang-barang dari luar negeri ini kita juga berkoordinasi dengan instansi lain, dengan aparat penegak hukum lain, dan tentunya bantuan informasi masyarakat. Gitu ya. Iya. Kemudian untuk pengawasan seperti Bapak sampaikan tadi, di Bangka ini kan banyak sekali nih pelabuhan-pelabuhan kecil. Dan di sana pelabuhan yang kita tidak tahu, yang tidak terdaftar seperti itu. Betul, tadi juga disampaikan bekerja sama juga dengan instansi terkait, dengan pihak berwajib, kepolisian, TNI AL dan sebagainya. Nah, bagaimana koordinasi saat ini dengan pihak-pihak terkait ini, dan juga bagaimana pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di Bangka Belitung ini? Tentunya kami menguatkan secara di internal dulu, kita menguatkan secara data ya, artinya kita menggunakan SDM kita terkait dengan pengolahan data, intelijen, dan penggunaan teknologi itu sendiri. Juga kita secara rutin berkoordinasi dengan kita punya forum secara rutin, kita melakukan pertemuan dengan forum komunikasi pimpinan daerah ya, di situ banyak APH di situ, artinya kita ada sinergi di situ. Jadi untuk sama-sama gimana menjaga Pulau Bangka ini tidak masuk barang-barang ilegal gitu. Iya. Oke. Ya, Sobat Sonora, kita masih terus berbincang ya bersama Bea Cukai Kota Pangkal Pinang, dan nanti kita akan lanjutkan mengenai penipuan yang terjadi ini ya, seperti apa nanti kita akan dengarkan bersama. Dan untuk itu sahabat yang ingin bergabung bertanya silakan bisa telepon langsung ke nomor 081114979802 atau bisa juga kirimkan WhatsApp ke Radio Sonora ke nomor 081271710111. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Oke, Sobat Sonora, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada pagi hari ini masih bersama Kantor Bea Cukai Kota Pangkal Pinang bersama Bapak Suharyanto. Beliau adalah Kasih Kepatuhan Internal dan juga Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kota Pangkal Pinang. Dan untuk siapa yang bergabung bertanya silakan masih kami nantikan di 081114979802 atau WhatsApp ke nomor 081271710111. Ya, Pak Suharyanto, tadi kita sudah berbincang mengenai profil dari Kantor Bea Cukai Kota Pangkal Pinang, tugas pokoknya seperti apa, dan Bea Cukai itu tadi juga sudah dijelaskan itu seperti apa. Nah, kita juga mau tahu mengenai sekarang juga banyak tindakan penipuan nih Pak ya. Benar, Mas. Penipuan. Nah, berbicara mengenai penipuan, ini yang mengatasnamakan Bea Cukai. Nah, apakah masih sering terjadi di kasus-kasus penipuan seperti itu di Kota Pangkal Pinang ini, Pak? Ya. Memang dari beberapa tahun terakhir ini dari data kami memang ada berapa penipuan, dan itu ada berhasil menipu, hasil penipuannya mereka memanfaatkan kami Bea Cukai untuk kepentingan pribadi ya, untuk merugikan masyarakat. Jadi ini terjadi juga di daerah lain. Karena ini jadi atensi pimpinan di pusat untuk segera di Satker ini memberikan edukasi ke masyarakat untuk jangan sampai masyarakat tertipu dengan penipuan ini, karena ini akan secara langsung di kami juga akan memberikan efek, cara kita akan menurunkan citra kami ya. Betul. Nah, kami juga selama di beberapa terakhir ini ya, di pusat juga sudah menggandeng Bareskrim Polri untuk menangani penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ini sangat meresahkan ya. Jadi ini salah satu atensi kami, sehingga kami perlu memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, walaupun itu kami sudah lakukan ya melalui saluran yang sudah kami punya, melalui medsos yang kami ya, Bea Cukai Pangkal Pinang, tapi perlu kami masifkan lagi, salah satunya lewat media radio ini. Iya. Kemudian modusnya seperti apa Pak? Mereka menipu ini? Ada berapa modus ya? Kita tahu bahwa ini terkait dengan kewenangan Bea Cukai ya, di kewenangan lalu lintas arus barang ya. Apalagi di era digitalisasi sekarang yang semakin pesat, orang semakin mudah melakukan pemesanan barang dari luar negeri ya. Ini mengakibatkan barang yang masuk ke Indonesia kan semakin banyak. Dan nggak semua barang yang masuk ke Indonesia itu
dapat dikeluarkan. Maksudnya gini, ada berapa barang yang perlu perizinan dari instansi terkait. Nah ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, ya, mengatasnamakan biaya cukai. Dia menghubungi korban untuk mentransfer sebuah uang, biasanya untuk kepentingan pribadi, gitu. Biasanya ada berapa modus ya. Pertama ini yang di data kami itu jual beli online, Pak. Jadi pelaku menawarkan barang di media sosial, Facebook, Instagram, itu di murah sekali. Jadi murah di bawah harga pasar. Jadi ini akan menarik minat yang melihat ya. Nah, dan setelah ada transaksi, nanti si pelaku ini setelah ada transaksi, artinya si pembeli sudah mentransfer uang, nanti si penjual ini menyampaikan informasi bahwa ternyata barangnya tertahan di bea cukai. Nah, untuk bisa menyelesaikan barang ini harus mentransfer, ini harus bayar sekian. Nah, untuk ini transfer ke saya gitu. Kalau enggak nanti barangnya nggak bisa diurus, nanti bisa biasanya ada ancaman juga di situ. Ini ancaman ke korban ya. Kalau nggak diurus nanti barangnya akan jadi masalah dan yang si pembelinya akan terlibat kasus hukum gitu. Nah, itu begitu. Dan ini kebanyakan yang menjadi korban penipuan ini, apakah masyarakat biasa atau juga instansi juga pernah mengalami penipuan seperti ini? Mereka masyarakat biasa, Mas. Masyarakat biasa ya. Memang dia tahu ini ya, tahu mereka dapat data korban dari mana. Tapi ini banyak masyarakat biasa yang menjadi tujuan penipuan mereka itu. Ada juga modusnya itu lelang palsu. Artinya dia blasting SMS atau menelpon si calon korban kalau ada lelang di bea cukai, barang-barang sitaan bea cukai gitu. Betul, ya. Dengan harga yang murah gitu ya. Nah, dia lagi-lagi diminta untuk transfer uang ke atas nama pribadi ya. Jadi saya tekankan kepada sahabat Sonora bahwa semua pelayanan di bea cukai ini tidak ada yang mengatasnamakan pribadi. Jadi atas nama instansi ya, bea cukai ya. Itu. Dan tidak dilakukan ini ya, orang per orang gitu ya. Baik, kemudian Pak Suharyanto, apakah ada hal-hal yang dapat menjadi tanda bahwa kita sedang mengalami penipuan, atau mungkin ada supaya kita berhati-hati, ini penipuan nih. Nah, ciri-cirinya seperti apa kalau orang sedang menipu kita? Kadang-kadang masyarakat ini kan ya mereka nggak tahu kalau mereka sedang ditipu seperti itu. Biasanya kita tanda-tanda yang kalau kita sedang mau ditipu ya, biasanya mereka beritahukannya lewat WA atau apa. Kalau secara resmi kita ada tagihan atau bea cukai atau apa, kita berikan secara surat resmi ya, resmi. Dan pembayaran layanan itu tidak dilakukan satu waktu itu, satu hari enggak. Kita ada jangka waktunya, sebulan atau apa. Kalau yang penipuan itu biasa minta cepat karena si korban nggak dikasih waktu untuk berpikir. Untuk berpikir. Jadi dia dengan harapan si korban cepat transfer gitu kan. Sementara kalau di bea cukai, lain bea cukai itu ada jangka waktu untuk lunasi kewajibannya gitu. Itu jadi biasa mereka atas nama orang yang pertama itu rekening tujuan itu pasti orang itu kalau itu penipuan ya. Kemudian kalau melalui HP ini ya ada yang menyampaikan, Anda beruntung mendapatkan hadiah, itu termasuk juga penipuan seperti itu? Perlu kita telah lagi itu apa SMS atau misalkan sahabat Sonora dapat SMS atau pemberitaan seperti itu, kita lihat ya. Biasanya kalau lewat SMS itu memang
ada terindikasi penipuannya. Terindikasi ya penipuannya. Ya. Iya. Iya. Sama untuk baiknya kalau misalkan ada sahabat Sonora menerima SMS ataupun lewat WA, itu dikonfirmasi ke kantor kami atau dapat melalui website kami. Iya. Ya baik sahabat Sonora, untuk Anda yang ingin bergabung masih kami nantikan kebersamaan sahabat semuanya ya, bisa telepon langsung kembali ke nomor 081114978802 atau bisa juga Anda kirimkan WA ke Radio Sonora ke nomor 0812-717-1011. Oke Pak Suwaryanto, kita juga mau tahu tadi Bapak sudah sampaikan tanda-tanda kalau misalnya kita mau terkena penipuan itu, tadi sampaikan mereka harus transfer secepatnya supaya kita nggak berpikir. Betul, Mas. Kemudian mereka juga mengatasnamakan satu instansi seperti itu ya. Nah kemudian apakah ada contoh-contoh lain yang kita harus bisa perhatikan bahwa ini nih menipu ini selain dari itu yang Bapak sampaikan tadi? Biasanya di kalau dia lewat WA, biasanya di pick profile-nya itu dia ngambil mencomot foto-foto pejabat bea cukai. Begitu ya. Sementara tidak ada pejabat bea cukai yang melalui WA menawarkan. Iya betul. Jadi biar lebih orang yakin betul ini seperti itu ya. Mereka mencopot foto-foto pejabat bea cukai. Oke. Ya baik sahabat Sonora, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita dan masih nanti Anda yang bergabung yang bisa bertanya langsung ke nomor 081114978802 atau bisa juga WhatsApp ke nomor 081271717111. Kita akan sesuaikan dulu tanda waktu dan kita juga akan dengarkan pesan-pesan berikut. Oke, sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini. Masih kami nantikan Anda yang bergabung bertanya, silakan Anda bisa telepon langsung atau bisa juga Anda kirimkan WhatsApp ke Radio Sonora Bangka. Masih bersama Bapak Suharyanto, beliau adalah Kasih Kepatuhan Internal dan juga Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kota Pangkal Pinang. Pak Suharyanto, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai penipuan tadi ya. Nah, kita tadi juga sudah banyak hal disampaikan, ciri-cirinya seperti apa jika kita sedang ditipu. Nah, kalau misalnya ada masyarakat kita yang mengalami penipuan, kemudian apa yang sudah dilakukan Bea Cukai Pangkal Pinang dan bagaimana langkah-langkah apabila kita sedang mengalami kasus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai ini? Oke, Mas Jimmy. Terkait dengan penipuan, kami sudah menindaklanjutinya, artinya kita melakukan langkah-langkah, artinya mengedukasi masyarakat yang mulai saluran-saluran yang kami punya, terutama di media sosial ya, di Instagram, Twitter, di Facebook, menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan modus-modus penipuan. Artinya ya memberikan informasi masyarakat jangan sampai ada masyarakat khususnya di Bangka Belitung, di Bangka ini tertipu dengan modus-modus yang atasnamakan bea cukai. Iya. Dan tadi kita juga sempat berbicara tadi mengenai kalau misalnya kita mengetahui barang kita, misalnya ada pengiriman barang kita itu di mana bisa kita lihat. Tadi juga sempat kita berbicara tadi secara off air tadi, itu kita bisa lihat di mana ini. Oh ya, baik. Perlu saya sampaikan ke sahabat Sonora juga. Untuk kita bisa mengetahui status barang kiriman kita dari luar negeri ya, misalnya kita pesan online ya atau apa, itu bisa dicek di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Jadi kita bisa tracking alur proses barangnya udah sampai di mana. Jadi misalkan di situ barangnya sedang diperiksa bea cukai, kelihatan nantinya. Atau barangnya sudah keluar dari gudang, itu udah kelihatan di sana. Jadi di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Jadi nanti kita tinggal masukkan kalau dia lewat udara itu RWB ya, nomor RWB kita masukkan, atau kalau lewat laut nomor RWB ya. Iya. Dan kalau misalnya kita ingin meminta informasi kepada Bea Cukai, ini kita bisa mengakses kemana nih informasinya?
Untuk sahabat sonora yang di Bangka, ini bisa ke kami ya lewat website kami yang di Pangkal Pinang, bcpangkalpinang.beacukai.go.id, atau bisa melalui WhatsApp di 0851 5784 4468, atau YouTube di channel YouTube kami di Bea Cukai Pangkal Pinang, Facebook, Instagram, Twitter di Facebook di Bea Cukai Pangkal Pinang, Instagram @beacukai_papin, Twitter di Bea Cukai Papin. Oke. Atau kalau yang dekat bisa datang langsung ke Datang langsung aja ya. Yes. Kantornya di depan pelabuhan Di Pangkal Balam ya. Ya, dekat pintu gerbang pelabuhan Pangkal Balam. Iya. Persisnya di depan kecamatan. Oke. Kecamatan. Ya. Oke, kita beralih ke klinik ekspor jemput bola ini ya, Pak. Bisa jelaskan enggak terkait dengan klinik ekspor jemput bola ini seperti apa sih? Ini hal yang baru kita dengar. Ya Mas. Jadi kegiatan klinik ekspor ini kegiatan klinik yang hampir di semua kantor di Bea Cukai ini ada kegiatan klinik. Ibaratnya asistensi ekspor ini sebenarnya. Untuk klinik ekspor ini memang baru beberapa tahun ini ya kita launching ya. Artinya ini sesuai tugas pokok fungsi kami tadi saya sebutkan di awal terkait dengan industrial assistant, artinya kita membantu industri khususnya di wilayah Bangka yang berorientasi ekspor ya, untuk dapat melakukan kegiatan dapat mengekspor langsung dari Bangka. Jadi ini juga ada kaitannya dengan program PEN ya, pemulihan ekonomi nasional juga. Artinya kita ikut berkontribusi di Pulau Bangka ini untuk meningkatkan ekspor. Artinya nanti dari peningkatan ekspor juga akan kontribusi ke daerah juga lewat dana alokasi yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah Bangka ya. Gitu. Artinya kita berinisiatif menjemput, artinya kita aktif ke masyarakatnya. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggandeng dinas UMKM, sinergi dengan dinas UMKM dengan dinas Desperindak dan dinas-dinas satker yang ada di Bangka ini. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh tim klinik ekspor jemput bola ini? Ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Artinya kita memberikan pelatihan pada dinas UMKM. Artinya kita juga ini di pelatihan ini kita kerjasama dengan dinas UMKM ya. Karena di Bangka ini kan industri manufaktur nggak ada ya, Mas Jimmy ya. Artinya kita lebih fokus ke usaha menengah kecil. Menengah dan kecil nih. Artinya dari kegiatan ini kita dapat menemukan potensi yang ekspor. Dari kegiatan ini juga sudah ada hasilnya, Mas. Artinya ada beberapa yang kita asistensi itu melakukan ekspor. Yang awalnya dia tidak tahu bagaimana caranya ekspor, kita asistensi sampai bisa melakukan ekspor. Ada beberapa perusahaan di. Jadi mereka bisa melakukan itu sendiri ya? Iya. Artinya. Oke, ini ada yang bergabung nih, ya Pak. Ada yang bertanya melalui WhatsApp Sonor ya. Selamat pagi, saya Chris nih, mau tanya sekaligus membenarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak. Oke, benar karena saya hampir tertipu. Ini mengenai penipuan ya. Saya hampir tertipu karena saya selamat karena saya pikir apa yang dia kirim dan dia utarakan tidak masuk akal. Nah, pertanyaan saya, paket dari luar negeri apa selalu kena pajak? Ya, pertanyaan saya, paket dari luar negeri apa selalu kena pajak? Kemudian kalau ada, berapa yang kita bayar? Dilihat dari nilai barang ataukah berat barang? Oke, terima kasih. Ya, ini ada Chris nih pertanyaan. Ya, baik Pak Chris ya. Tapi lihat fotonya kelihatannya ibu deh nih. Oh, ibu. Ya, baik. Ini terkait dengan pertanyaan berapa pajak atau ada yang bebas ya. Di ketentuan kami memang ada pembebasan dalam nilai-nilai yang ditetapkan. Itu ada yang dilakukan pembebasan dan ada juga yang harus
harus bayar pajaknya ya. Artinya pajak dalam rangka impor, artinya ini bayar biaya masuk, PPN dan PPH itu. Dan untuk besaran yang harus dibayar itu berdasarkan jenis barangnya. Jadi antara jenis barang satu dengan jenis barang lainnya itu tarifnya berbeda-beda. Ada yang tarifnya 0%, ada yang 5%, ada yang 10%. Dan paling menentukan itu adalah nilainya juga. Karena kita dasarnya itu nanti chief itu cost insurance flat. Jadi harga barang ditambah asuransi ditambah ongkos kirim. Nanti itu dikalikan dengan biaya masuknya berapa. Itu. Jadi nilai sangat mempengaruhi besaran pajak yang harus kita bayar. Artinya pajak dalam rangka impor. Artinya itu ada komponen biaya masuk, PPN, nanti kalau dia ada kena pajak apa itu yang mewah itu, barang mewah ya, sama pajak penghasilan. Oke, itu untuk Ibu Kris ya, mudah-mudahan sudah terjawab, sudah disampaikan oleh Bapak Suharyanto tadi. Ini Pak, ada lagi nih yang bergabung di WhatsApp Sonora, kita baca lagi nih ya. Selamat pagi Sonora, saya Randy. Ini mau tanya, untuk bea cukai lokasi kantornya hanya di Pangkal Pinang atau ada di tempat lain juga di wilayah Bangka Belitung? Oh baik, terima kasih Mas Randy ya. Saya informasikan, jadi di Bangka Belitung ini ada 2 kantor ya. 2 kantor ya. Jadi kantor PC Pangkal Pinang itu membawai wilayah Bangka, dan bea cukai Tanjung Pandan itu membawai seluruh Pulau Belitung ya. Pulau Belitung ya. Semua kita disupervisi kantor wilayah Sumatera bagian timur. Jadi kanwil kami di Palembang. Ya. Ya, kanwil Palembang itu membawai kantor bea cukai Jambi, kantor bea cukai Palembang, Tanjung Pandan dan Pangkal Pinang. Ya, jadi ada dua di Bangka Belitung, ada 2 kantor bea cukai Pangkal Pinang dan bea cukai Tanjung Pandan. Oke, itu untuk Randy ya, mudah-mudahan sudah terjawab ya, sudah disampaikan tadi. Jadi ada 2 kantor bea cukai ya, ada di Pangkal Pinang yang membawai Bangka dan di Tanjung Pandan yang membawai Belitung ya. Oke. Ya, masih kami nantikan sahabat, Anda ingin bergabung bertanya silakan, Anda bisa langsung saja telepon ke nomor 081114978002 atau bisa juga Anda kirimkan WhatsApp ke nomor 081271711011. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan bersama. Oke, sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang menyisakan kurang lebih 9 menit lagi nih ya. Oke, Pak, kita beralih ke rokok ilegal ini ya. Nah, iya, sebelum masuk ke pembahasan rokok ilegal, boleh dijelaskan terlebih dahulu terkait mengenai cukai. Tadi sebenarnya di awal Pak sudah jelaskan sedikit, iya. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Iya. Oh ya Mas, ini jadi kemenangan di bea cukai ini kan selain di kepabeanan ya, di bidang cukai ya. Artinya kami berlandaskan Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Ini tuh Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95. Jadi bisa saya sampaikan ke sahabat Sonora tentang terkait definisi cukai ya. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang punya sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Nah, yang karakteristiknya seperti apa sih? Itu pertama, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakainya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan, atau pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, gitu Mas. Ini terkait dengan cukai ya. Ada objek cukai yang ada. Pertama ini etil alkohol atau etanol. Yang kedua, minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, hasil tembakau dan hasil pengolahan tembakau lainnya, HPTL yang kita kenal dengan vape ya. Vape, iya. Betul, ya. Dan ini masih dimungkinkan untuk
dilakukan ekstensifikasi, artinya perluasan objek cukai yang sudah berjalan sih. Nanti rencananya cukai plastik ya, tapi masih relaksasi ya pelaksananya. Oke. Kemudian Pak, kita juga mau tahu nih, mengapa Bapak tadi mengatakan bahwa hanya barang tertentu yang dapat dikenakan cukai. Nah, boleh dijelaskan barang seperti itu apa itu, Pak? Ya, karena barang tertentu ini barang yang secara pemanfaatannya dapat menimbulkan efek negatif. Artinya pemerintah menetapkan bahwa untuk barang-barang ini perlu dilakukan pungutan cukainya. Ini mengapa Pak perlu ada cukai ini, Pak? Ya, bahwa cukai ini kan penerimaan ya Mas ya. Artinya bukan semata-mata untuk penerimaan negara, tapi ini dalam rangka untuk melindungi masyarakat juga ya. Karena barang-barang yang di objek cukai tadi itu punya dampak negatif ya. Seperti misalkan minuman etil alkohol ya, kalau itu dikonsumsi dalam batas-batas tentu kan juga punya efek negatif ya. Oke. Saya bahkan juga jelaskan tadi Pak mengenai sudah dijelaskan tentang apa itu cukai dan juga manfaatnya untuk negara. Nah, salah satu barang yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau. Tadi juga Bapak sudah sampaikan. Contohnya adalah rokok. Nah, bisa dijelaskan bagaimana rokok ilegal itu? Ya. Terkait dengan pungutan cukai, kita untuk memberikan mengut cukai ini berikan tanda di barang objek cukainya itu dengan pita cukai untuk rokok ya. Oh, pita cukai ya. Pita cukai artinya pita cukai yang beredar di pasaran itu. Ada macam hologramnya itu. Oke, iya. Nah itu sebagai tanda bahwa rokok itu telah dibayar cukainya. Nah, kadang yang beredar di masyarakat ini ada rokok yang tanpa pita cukai. Itu yang ilegal, artinya dia tidak membayar, artinya tidak memberikan kontribusi ke penerimaan negara. Oke. Ya, ini juga ada yang bergabung oleh WA ini. Oh, berkaitan dengan pita cukai juga nih. Selamat pagi Sonora, ini mau tanya apakah semua rokok yang tidak berpita cukai ini sudah pasti ilegal? Terima kasih. Udah dari saya. Bagus ini pertanyaannya. Iya nih. Apakah semua rokok yang tidak berpita cukai sudah pasti ilegal? Terima kasih ya. Baik. Ada pertanyaan itu bisa saya pastikan bahwa rokok tanpa pita cukai itu adalah ilegal. Ilegal ya. Oke. Itu jadi ilegal ya. Ya, itu tadi sudah disampaikan. Kemudian Pak, kita juga mau tahu nih apa saja jenis rokok ilegal. Kita juga mau tahu nih jenis rokok apa sih yang ilegal itu apa saja. Ada beberapa ciri rokok ilegal. Itu pertama, rokok tanpa pita cukai, polos ya. Polosan. Ya, ini yang dijual ya di warung-warung itu atau di supermarket apa. Itu kalau dia tanpa pita cukai itu ilegal. Terus ada juga yang ilegal itu menggunakan pita cukai palsu. Artinya bukan pita yang seharusnya. Jadi si pembuat rokok atau produsen rokok ilegal ini tidak membayar cukai yang seharusnya dia bayar ke negara ya. Terus ada lagi juga ini pita cukai bekas. Artinya dia pita itu pernah dilekatkan di barang kena cukai sebelumnya ya. Artinya dibungkus rokok sebelumnya dia lepas, terus dikumpulkan, dipasang di kemasan yang baru. Itu juga ilegal itu. Ilegal ya. Jadi artinya nggak bisa dua kali pemakaiannya untuk pita cukai itu. Oke, untuk mengetahuinya seperti apa nih Pak? Untuk pertama untuk yang palsu, kami memiliki alat tersendiri untuk mendeteksinya ya. Dia ada menggunakan sinar E karena ini kan untuk pita cukai yang dibikin khusus oleh Peruri ya. Betul ya. Perusahaan uang negara itu artinya dia memiliki teknologi hologram itu dan kami memiliki alat untuk mendeteksi keaslian dari pita cukai itu. Sehingga ketika kami cek bisa kelihatan yang palsu. Kalau yang palsu nggak ada tanda-tanda apa ya. Tanda apa ya? Atau nggak berikan artinya ciri-ciri sesuai yang seharusnya asli gitu.
Jadi di Pangkal Pinang juga baru saja ada berita nih, ada rokok yang palsu seperti itu. Mungkin secara kasat mata mereka nggak bisa bedakan, tapi begitu dirasakan rasanya beda. Nah, itu ya kemarin rasanya beda. ya, baru mereka melaporkan ya, ini melaporkan. kok ada rasanya beda, dan baru melaporkan begitu dilihat dipantau di lapangan ternyata benar ada rokok palsu seperti itu ya. Bang, kami juga nggak memungkiri bahwa peredaran rokok ilegal masih ada. Jadi kami terus melakukan upaya untuk melakukan pemberantasan peredaran rokok ilegal ini, Mas Jimmy. Oke. Ada nggak disanksinya nih Pak bagi mereka yang mengedarkan rokok ilegal ini Pak? Jelas ada. Ini ancamannya pidana nih Mas. Pidana, untuk ya. rokok pemalsuan pita cukai atau rokok polos ini ancamannya pidana Mas ya. Jadi pada saat Sonora ya jadi mohon jadi perhatian ya. Nanti sampaikan kami ke apabila menemukan atau melihat ya, rokok yang ada beredar di wilayah Bangka ini yang tanpa pita cukai atau mungkin terindikasi palsu atau pitanya bekas, itu bisa diinformasikan ke Bea Cukai Pangkal Pinang untuk segera kami tindak lanjuti. Perlu kerja sama juga antar masyarakat ya. Ya, perlu. Masakan ini sangat krusial untuk dalam rangka upaya kami untuk pemberantasan rokok ilegal ini Mas ini. Oke. Oh, ini ada juga nih. Assalamualaikum Pak Jimmy, saya Dino dari Kampak. Lalu bagaimana langkah konkret dari Bea Cukai untuk mengatasi rokok ilegal itu? Karena biasanya harga mereka lebih murah. Ya jelas. Rokok ilegal ini pasti akan lebih murah karena dia kan nggak ada membayar cukai ya. Betul. Ya. Betul, pasti yang beredar di masyarakat akan dengan harga murah dan dia akan merugikan ya pasti yang untuk yang legal ya. Karena kalau disparitas harganya. Dan langkah-langkah kami terkait dengan upaya pemberantasan rokok legal. Kami ada kegiatan terstruktur masif, ini artinya terpusat ya Mas ya. Semua daerah ini dikoordinasi oleh kantor pusat kami Bea Cukai di Jakarta. Untuk semua satuan kerja di Bea Cukai ini untuk melakukan kegiatan gembor rokok ilegal. Ini ada 2 kegiatan. Pertama sosialisasi dan penindakan. Untuk sosialisasi kita rutin. Secara rutin kita mendatangi warung-warung ya. Untuk dilakukan edukasi ya, edukasi terkait dengan apa itu rokok ilegal, dan jadi kepada para penjual rokok untuk biar mengetahui kalau ini bahaya rokok ilegal dan juga sanksi karena itu kan ada ancamannya pidana ya. Iya. Oke. Ya Pak, waktu kita sudah 1 jam ini, mungkin singkat saja Pak, himbauan dan saran untuk sahabat kita, untuk masyarakat ini agar ya mungkin dari ada masalah penipuan sampai dengan rokok ilegal, silakan Pak. Baik Mas Jimmy, udah nggak kerasa waktu udah di penghujung sudah. Baik pada sahabat Sonora, kami dari Bea Cukai Pangkal Pinang menyampaikan bahwa di tugas kami adalah di pengawasan dan pelayanan. Di pelayanan kami ada program klinik e-sport jemput bola. Jadi jika ada sahabat Sonora atau kerabatnya ada kegiatan e-sport, bisa menghubungi kami di Bea Cukai Pangkal Pinang di website kami di bcpangkalpinang.beacukai.go.id atau di medsos kami Bea Cukai Papin. Dan terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai, pada sahabat Sonora kami sarankan untuk mengecek ulang, mengkonfirmasi ke kami ya, apakah itu untuk meyakinkan bahwa memang benar apa tidak adanya pengiriman barang yang diinformasikan seseorang kepada sahabat Sonora. Dan kemudian terkait dengan rokok ilegal, kami mohon bantuannya untuk menginformasikan jika sahabat Sonora
melihat atau dapat informasi adanya peredaran rokok ilegal, sehingga kami bisa segera menindaklanjuti, sehingga nantinya penerimaan cukai yang untuk pembangunan negara kita ini bisa optimal ya. Begitu mungkin Mas Jimmy ya. Oke, baik, terima kasih Pak Suharyanto waktunya bersama Sonora. Sukses selalu untuk Baik, Mas Jimmy, Bapak dan terima Ibu kasih. juga ya. Iya, siap. Oke. Ya, sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Suharyanto, beliau adalah Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kota Pangkal Pinang. Kita sudah berbincang-bincang tadi mengenai mengenai penipuan, kemudian rokok ilegal, dan mudah-mudahan kita semuanya, terutama masyarakat, bisa lebih pandai-pandai untuk menghindari aksi-aksi penipuan ini. Dan juga tadi sampaikan mengenai rokok ilegal juga, kalau bisa kita kalau perokok ini merokok-rokok yang benar-benar legal. Legal. Oke, jika ada informasi apa bisa disampaikan kepada kantor Bea Cukai Kota Pangkal Pinang, tepatnya di depan pelabuhan Pangkal Balam, di depan kantor Kecamatan Pangkal Balam ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan sahabat semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Jimmy. Selamat siang.